Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج ليس له جزاء إلا الجنة. Bapak Ibu jamaah haji dan jamaah umrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kula panjenengan wonten ing menika memasuki manasik haji dan umrah pertemuan ingkang keempat, yaitu kami jamaah umrah menika pertemuan ketiga. Sesuai materi yang sampun panjenengan terani, pada sesi kedua menika panjenengan akan mendapatkan materi pengantar tentang tata cara tawaf secara umum. Terus wonten sesi pertama lalu panjenengan sampun angsal materi tentang mengenal bagian-bagian Ka'bah. Menapa napa dereng? Sampun apal kula tes. Nah, sebelum memasuki materi tawaf, ini mangke materi tawaf ini materi yang paling panjang pembahasanipun. Mangke saklintune Ahad niki wonten pertemuan dinten Rabu tanggal 15 Januari niku di sesi 1 dan kedua niku khusus membahas tawaf. Nah, ini tanggal pengantar. Nah, sadari memasuki materi wonten beberapa pengumuman ingkang perlu dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya. Ingkang pertama, wonten jadwal ingkang sampun panjenengan terani niku dipun jadwalaken bilih panjenengan nglampahi praktek wonten Islamic Center niku hari Ahad 26 Januari. Praktek ke Islamic Center. Lah niku wonten perubahan jadwal terkait izin penggunaan Islamic Center. Mangke dipun lampahi maju 2 hari. Hari Jumat tanggal 24 Januari. Nah, senaosa dinten Jumat insyaallah tasik nutup rudale amargi dipun milai jam 6:30 pagi. Nanti teknis akan kami jelaskan menjelang pelaksanaan. Nggih. Terus lawang sudah malih acara praktek maju 2 hari. Maka dipun dimulakan saben kegiatan manasik. Dados dinten Jumat tanggal 24 Januari. Tanggal 24 Januari 24 saja. Dan beliau jadwalnya masih wonten tanggal pawon ya. Terus tanggal 24. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini khusus kami jamaah haji, jamaah umrah dari dengan mawon. Wonten minggu-minggu ini ramai di berita televisi maupun medsos ya. Itu terkait pengumuman pelunasan haji atau harga yang ditetapkan pemerintah terkait biaya haji tahun 2025. Ini perlu kaula bareng penjelasan lebih detail. Ini sebagai perbandingan biaya haji tahun 2024. Ini biaya haji tahun 2024. Jadi biaya haji tahun 2024 itu ditetapkan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji niku 3.410.000 sekian. Niki rata-rata nasional tahun 2024. Betul usah dicatat tahun tahun ini pun betul nanggung. Keserakepan niki ya. 93 juta niku biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada jamaah haji itu sebesar 56 juta. Yang ditanggung dari nilai manfaat 37 juta sekian.
Nilai manfaat niku atau 25 juta yang sampun panjenengan setor dan pemerintah niku dikelola oleh pemerintah, kula mboten semerap terus pundi ceritane. Nah, niku nilai manfaatnya atau keuntungannya itu dikembalikan kepada jamaah haji. Jadi biaya haji niku jatuhnya sangat 23 juta. 56 juta dibebankan kepada jamaah, 37 juta itu diambilkan dari nilai manfaat. Ini rata-rata nasional. Nah, dan Indonesia itu wonten 13 zona penerbangan, wonten embarkasi Aceh, Medan, Batam, ngantos Kertajati, Lombok, Makassar. Panjenengan sama ini berangkat dari embarkasi Surabaya atau zona penerbangan 9. Langsung bagaimana? Dari rata-rata nasional 56 juta, biaya haji untuk embarkasi Surabaya itu alhamdulillah yang paling mahal. Pun Semarang, Belum, Jawa Timur itu sugih. Dengan pindah. Kita ke Korea ada Rasulullah ya. Di embarkasi Aceh yang paling gila itu nambahe sekawan doso somo. Embarkasi Medan 51 terus, dan ini Solo 58, embarkasi Surabaya itu 60.526. Balik ke papan itu hitungannya wayai luwih larang, luwih adoh di Surabaya itu 56. Banyak 56. Embarkasi Surabaya ini 60 juta dari rata-rata nasional 56. Nah, panjenengan sering bilang haji pelunasannya pintar, saya KPIH sampai 3 besok gangsal setengah. Amargi 60.500.000 ini dipotong setoran awal yang sampun panjenengan bayar kan pintar jumlahnya 25 lek perkawis atau bukan supe ya. Coba lek dulu ngomong terus. Boten sing boten setuju niki ya. Manusiawi. Minggu ini di awal pekan, nah niku biaya haji 2025 niku BPIH penyelenggaranya turun dari 2024 yang 93 juta rata-rata nasional niku tahun 2025 menjadi 89 juta 400. Rata-rata nasionalnya niku dari 56 juta sekian niku turun menjadi 55. Nah, ini alhamdulillah ya di Surabaya. Nah, dari rata-rata nasional yang sampun tersebar diumumkan kali DPR 55 juta itu harga per embarkasi niku yang diumumkan. Makin liane murah Surabaya tambah larang nggih. Saged. Nah, dari 2024 rata-rata nasional 56 juta, embarkasi Surabaya 60 juta. Jadi estimasinya dengan selisih yang kurang lebih hanya 600.000, kurang lebih biaya pelunasannya dimungkin pancet ya, mungkin pindah. Saya sadar malah anggar sing boten murun pelunasannya mandat dengan lapor dulu. Kelebihannya gampil sekali. Niki masih menunggu rapat lanjutan dari Kementerian Agama. Nah, bila mirsani schedule kemungkinan besar ini menjelang Ramadan baru belum. Ya, alhamdulillah pun siap ya. Aku sudah siap kok balik aku langsung menyelesaikan kapan. Dengan kita nggak sama mantunya berbutuh makan yang bahkan Surabaya kita dipotong 25 juta. Itu belum masuk panjangnya. Karena gini banyak dari jamaah yang akan KPIA sepeda di Pulau Jawa ini angkot pinter ya, Pulau Jawa 200 juta kawan. Nah,
kados pundi kula rencangi. Iya. Montan pertanyaan. Dan pertanyaan. Jelas, jelas ya pengumumannya. Jadi banyak jamaah yang menanyakan kepada saya ini haji mandat, haji mandat. Sudah ada Yang gambaran. paling tepat itu belum ada pengumuman harga untuk setiap embarkasi. Tapi sudah ada gambaran. Lanjut nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wonten ten awal manasik panjenengan sampun dipun paringi keterangan bilih pada 7 pertemuan awal panjenengan hanya akan mendapatkan materi tentang ibadah umroh, mulai rukun umroh yang sampun panjenengan terang 2 minggu yang lalu, kemudian larangan-larangan ihram beserta praktek menggunakan pakaian ihram yang sudah panjenengan terima materinya minggu lalu yang diisi oleh Yai Manan. Perlu panjenengan ketahui minggu kalau ini waktu materi kalau mirengaken saking Jawi ada beberapa poin yang perlu kami perjelas karena terkait dengan pelanggaran ihram itu lebih banyak orang yang lebih sering ke sana itu lebih berpotensi menjumpai kasus-kasus baru. Sampai kalau ini kan nanti perlu kalau perjelas tentang kalau ini di sana bagaimana ada 2 poin. Pertama tentang hukum menggaruk kalau ini untuk yang tanglet itu bisa diperjelas. Kalau ini untuk yang tanglet hukumin dan masker. Gas yang tiap istri oleh kacamata. Mana kalau jelas apa ya? Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, larangan-larangan ihram itu sampai dengan sampun angsal keterangan. Ya. Terkait nanti pelanggaran nopo, niku tendoni nopo, video nopo, itu akan kami jelaskan di belakang. Saestu panjenengan kula suwun menawi saged pun tanglet materi ingkang dereng disampaikan kali pemateri. Tahun minggu kalau ini kan Yai Manan namanya Pak Yai ditangletin yang bertanggung jawab nggih sukan. Ini pun wonten sing tanglet buku. Wonten sing tanglet dumone sa'i. Niku ibaratnya lek kula ditakoni arek Pak yo ceritanya kok ndek perut ibu kok adik bayi ini. Jawabnya bingung. Panjenengan pun kesesurumien menawi materi ini dereng disampaikan ampun ditangletaken bumi mungkin tambah bingung ya ngoten. Terkait pertama menggaruk kalau ini menggaruk itu mboten apa-apa yang penting mboten marai rambut saat ini kalau tanggal balik ya dengan semarak rambutnya rontok napa mboten itu ketika dilepas jilbabnya napa pas dereng ya jangan teng kamar mandi melepas jilbab pirsa wonten rambutnya. Nah ini kapan ojo pas mau pas aku gugur. Nah, maka ketika mendapati kejadian seperti itu, kami lebih mengedepankan kehati-hatian. Untuk satu helai rambut niku fidyahnya 2 mud makanan kepada fakir miskin tanah haram. Kalau sampai melebihi 3 helai rambut itu fidyahnya membayar dam 1 ekor kambing. Amal gini, boleh yang umroh sejarahnya bukan pakai resiko. Yang umroh niku panjenengan ikhraman beduk nggih niku mangke mantun saiki niku kirang langkung para isuk antawis jam 1:00 ngantos telat-telate jam 3 niku sampun lepas ya niku amal niku ada sadaya ikhram dipun suwun apa siram ramas niku orang pasti pur-pur iki. Jelas saya ini.
itu. Jadi panjenengan ketika hendak menggaruk, itu bahayanya nih Bu. Terkait penggunaan masker dan kacamata ini sebetulnya materinya sudah agak detail. Terutama ada fatwa MUI ketika musim haji di masa awal-awal COVID, karena waktu itu ada benturan antara pihak kesehatan yang mengaringi jamaah keterangan dianjurkan menggunakan masker, sementara sebetulnya menutup wajah itu termasuk larangan ihram. Jadi menggunakan masker itu memang dalam fatwa MUI itu hukumnya mubah, tapi hukum asalnya adalah larangan ihram. Paling gampang panjenengan bisa melihat di NU online larangan ihram ini. Kita langsung ke tempat ini, menutup wajah. Perempuan yang berihram tidak boleh memakai penutup wajah, muka atau cadar, sarung tangan itu boleh dilarang. Ini hadis pun Imam Bukhari sahih. Perempuan yang sudah istiqomah memakai niqab, ngagem, cadar, itu masih ada khilaf. Harus dibuka apa ditutup? Nanti kalau jelaskan lebih lanjut. Kalau memakai masker, jadi yang jalan hukum dengan masker, kalau yang dengan masker, yang jalan jauh lebih ringan. Karena wadah khilafi, yang ikhram yang jalan itu kepala, ikhram yang ekstrim itu wajah. Tasir itu dari yang awal materi ikhram panjenengan yang boleh nampak hanya wajah dan kepala. Maka penutup wajah itu juga termasuk larangan ikhram. Kecuali ada udur, mengikuti jelaskan tadi. Nah, jadi mboten wonten udur, mboten wonten keperluan sing darurat, sakit, waktu mboten maskeran nulari dari jamin, itu lebih utama tidak menutup wajah. Yang sampun ngagem cadar, istiqomah kemudian cadaran, itu ketika berikhram pun kalau menurut mazhab Syafi'i harus dilepas. Maka wangsul saking ini dengan para judul niku diterangkan panjang lebar kaligus bahas bab ini wajib dilepas. Ini fatwa MUI. Sudah. Kulo pilihaken saking kitab sing familiar mawon nggih. Jadi hukum dasarnya itu betul parah, jalur ekstrim. Ini hadis riwayat Malik dari Ibnu Umar, orang yang berihram tidak boleh menutup wajahnya. Ini sifatnya umum, laki-laki atau perempuan. Nah, ini usul fikih. Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang. Nah, kadar daruratnya ini yang perlu kita berhati-hati. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini pendapat mazhab Syafi'i adalah boleh bagi laki yang berihram untuk menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ini ada khilaf. Jadi yang jalar karena kepalanya ini wajib dibuka, menutup wajah diperbolehkan. Ini adalah mayoritas pendapat ulama. Adapun mazhab yang berdalil dengan riwayat Sufyan bin Uyainah bahwa menutup wajah ketika mereka berihram adalah benarnya sahih. Jadi nutup wajah niku lek yang jalan niku tasik mubah hukumnya, tapi lek yang ekstrim tetap boten paham. Jadi kalau ini hanya dijawab boleh, itu tidak bermaksud menyelisih beliau dan tidak mengurangi rasa hormat keluar atau kaget.
Ini mangke panjenengan saged browsing maos piyambak, terutama sing neng ini. Niki kan boten kalah penting. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Tiang sampun boten wong damel cacat. Ini kasusnya bercacat. Kemudian berpapasan dengan Baterainya habis. Nah, kemudian wanita yang seperti Nabi Muhammad tes. Jika perempuan sedang berihram dan ada laki-laki yang mendekat, maka boleh baginya untuk menutup wajahnya, ini dengan siman, dengan menurunkan kain bagian atas kepalanya. Saking boten parang yang cadar atau masker, wonten laki-laki sing sanes mahram niku cara kalian nutupi wajah, dhuwurane jilbab niki diturunkan. Niki kita Al-Mughni. Jadi kesimpulannya memang dalam fatwa MUI ini kesimpulan dihukum mubah, boleh bila ada ulur. Bila tidak ada ulur, amprah amane niku boten damel masker. Tiang jalan yang ngoten ada khilaf, walaupun pendapat yang kuat dari para ulama itu tiang jalan boleh mengenakan masker karena larangan ihramnya adalah menutup kepala. Tapi amprah amane selama boten wonten kebutuhan tanggung saya boten ngagem masker, kecuali panjenengan sakit boten maskeran tambah parah sakitnya. Jadi monggo ngoten nggih. Kacamata, kalau ini dipuntang ratakan, kacamata ini juga khilaf, karena yang panjenengan tutupi dengan mata ini adalah bagian dari luar wajah. Bila kiranya tidak ada ulur, panjenengan sakit nopo-nopo, tanggung saya boten ngagem kaca mata, kecuali panjenengan aktivitas sehari-hari, saat mantuni umrohi mantun, saben kita kegiatan ke masjid ngersakaken ngagem kacamata, monggo. Kacamata ini sangat kacamata kebutuhan sambil baca utawi sendiri. Sing sampun wanti butuh disambung, belum disambung baru tinggal niku itu mati. Kacamata ini masih di monggo sama sendiri. Ini boleh? Bukan tidak boleh, itu khilaf atau rubah. Nah, tapi lebih utama untuk kehati-hatian kami memilih tidak memakai. Saya dipahami ya? Untuk yang jalan bocor-motoran yang bukan ketok. Kalau tujuannya itu boleh. Nah, dulu saya pernah di wajah ini wonten pondok tunggilipun dari setelah teknikal Darul Hijrah. Saya mendapati seorang santriwati yang saya kenal sejak kecil, boten nanti semerap wajah itu loh.
yang Kediri, yang lagi dia ini cadaran terus. Ya. Ini kejadiannya 2018. Saya bertemu dengan beliau di Mekah, ketika beliau berhaji juga masih menggunakan cadar. Kemudian pada saat melaksanakan haji ada seorang wanita yang datang menghampiri saya menyapa, kenal beliau betul tekan. Setelah beliau mengenalkan diri, ternyata orang yang bertahun-tahun mengenakan cadar itu menyapa saya di Musdalifah. Ya, sesuai haji, senangnya pun ajak cadaran jadi lepas. Nah, dilepas cadar itu termasuk salah satu keunikan haji. Uang wajib biasanya ditutup mawon wajib dilepas. Nah, yang jaler pas ikhraman rofasa wala jidala wala fusuko boten parang rofas ngomong sing boten pantes ya dengan dicoba kali saat ini yang istri wajahnya yang ditutup niku parang buka. Nah, niku dados hikmah ikhram barang yang biasanya ditutup disimpan. Ketika berikhram ini malah dibuka. Dados cubone biar jalan ya. Waduh ayu ya waduh. Timbul waduknya. Timbul waduknya. Jelas ya foto-fotonya? Nah, lanjut. Mungkin dari untuk materi selanjutnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan sampun menerani materi tentang mengenal bagian Ka'bah sebagai pengantar untuk panjenengan menerima pelajaran tentang tawaf. Tawaf ini adalah amalan yang akan paling sering panjenengan laksanakan baik di dalam atau di luar ibadah haji dan umroh. Di mana panjenengan senang usah melampaui umroh, jadi anjurkan memperbanyak tawaf. Mantuni haji, sadari haji, kalian nunggu haji misalnya, panjenengan dianjurkan memperbanyak tawaf di Masjidil Haram. Jadi menawi ten masjid biasa, panjenengan mlebu masjid niku dipun sunahaken melampaui salat napa? Tahiyatul masjid. Tapi bila ini adalah Masjidil Haram, bila memungkinkan panjenengan disunahkan setelah memasuki masjid tawaf dulu, kemudian baru sholat sunnah pada tawaf. Itu yang nilainya sama seperti sholat tahiyatul masjid. Margi tawaf menentukan kegiatan Ka'bah. Nah, penting bagi panjenengan untuk mengenal bagian-bagian Ka'bah yang sesi pertama lalu sampai panjenengan terakhir. Kula urut saking masjid Bir Ali nikot panjenengan. Setelah panjenengan di masjid Bir Ali kita sama ikhraman apa derek? Sambun. Ketika di masjid Bir Ali sudah berikhram, ketika hendak meninggalkan masjid Bir Ali, panjenengan diwajibkan sudah mengenakan pakaian ikhram, kemudian berniat umroh. Nawaitul umrota wa akhramtu biha billahi ta'ala. Punapal nopo dereng? Dereng 100. Labbaik Allahumma umrotan hadirin. Nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrotan. Sak mandune niku baru panjenengan memperbanyak membaca talbiyah. Ya. Terus panjenengan baca talbiyah sampai panjenengan memasuki kota Mekah. Ketika memasuki Mekah, panjenengan hotel dipun dari kamar, kemudian dilanjutkan dengan berjalan menuju Masjidil Haram. Ketika panjenengan sampun ketinggal cemongi Ka'bah, diganti dengan doa melihat Ka'bah. Allahumma hidayah baita wa tasrifan wa takriman wa ta'diman wa mahabatan wa hikman syarrafahu wa karamahu wa hikman hajjahu wa kamarahu tasrifan wa takriman wa ta'diman wa hikmanu. Nampak maka sultan pun apal ini ya. Masa ya belum hari bulan ya. Maka sultan pun apal kok benar-benar saya ngamin di belas nih. Yakin ya.
Setelah panjenengan memasuki Masjidil Haram, mantun ketinggal Ka'bah, berhenti membaca talbiyah, diganti dengan doa melihat Ka'bah. Maka pada saat itu panjenengan akan memulai melaksanakan ibadah tawaf. Laki-laki mengikuti barisan laki-laki dan barisan petugas laki-laki. Perempuan mengikuti barisan perempuan dan barisan petugas perempuan. Pemeriksaan badan Kita tawaf ya. tawaf ketika melihat Ka'bah. Jemaah Nah, ini doa melihat Ka'bah ini panjenengan waos setiap saat saben panjenengan mirsani Ka'bah donga niku dipun waos malih. Waos jadi niku dipun paringi kutipan doa fotokopi niku amargi niku pilihan ingkang sering panjenengan waos. haji berdoa. Doa melihat Ka'bah. Allah, Ya Allah, tambahkanlah ke Baitullah ini kemuliaan. Allahumma zid hadzal baita, keagungan, keunggulan dan kehebatan. Panjenengan simak, tambahkanlah pula kepada orang yang memuliakannya. Yang memuliakan termasuk dengan kulon jenengan. Jadi kemuliaan, keagungan, keunggulan dan kehebatan yang panjenengan mohonkan kepada Ka'bah ini balik tentu yang sing sami memuliakan Ka'bah. Sami kali panjenengan donga damel awake dhewe. Dari kalangan yang berhaji atau umrah, kehormatan, keagungan, kemuliaan dan kebaikannya. مسجد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Rebu protes tunggal pemerintah ini. Satu kilo apa badan? Kalau launching 300 miliar. Emang dari kali 12 tahun ini ngeten mawon boten ya? Apal. Duit mau ngapal bungone Dayoto. Kalau sudah bisa. Syarat sah toa. Iki salah satu mangki dipun bahas langkung detail sak mantune pelajaran tawaf mantun. Kula skip ya. Selanjutnya menuju Ka'bah untuk memulai toa. Bagi jemaah Nah, panjenengan sampun ketinggal Ka'bah, sampun maos doa melihat Ka'bah, lajeng mandap. Ka'bah niku tempat tawaf niku namanya al-maqam. Jadi mandap saking masjid niku terap-terapan mandap, lek sampun mandap ten pelatarane tawafan, nanti yang jalan niku disunahkan beriktiba, membuka pundak kanan. Kalau ini namun dipraktekkan apa derek? Kedodoran rasanya. Nah, yang jalan pas bagi tawaf diawali dengan membuka pundak laki-laki dengan membuka pundak kanan. Kain ihramnya dilewatkan di ketiak kanan Nah, dan ini sepak. semua jamaah laki-laki ketika berihram membuka pundak kanan. Bawahnya di atas pundak kiri. Doa toa. Nah, ini setelah itu panjenengan memulai dengan mencari rukun Hajar Aswad. Pojokane Ka'bah sing wonten Hajar Aswad. Ya.
Kalau rupanya kadang di setelakan ya. Ciri ini celak kali pintu Ka'bah. Nah, bila jauh panjenengan kesulitan ini terutama itu ke masjid pojokannya adalah asal yang terkundi panjenengan bisa mencari lampu hijau. Ini nah, jadi lampu hijau. Nah, ini lampu hijau di lantai 1, ini lampu hijau di lantai 2. Nah, tinggal betul. Oke. Bila pundak kanan panjenengan sudah lurus dengan lampu hijau, maka bisa dipastikan pundak kiri panjenengan sudah lurus dengan Hajar Aswad. Di syuting saking inggil koyo kemeriah wae lek sampe dilampahi teng ngandhap ngilang dan hasilnya apa yang ada. Terus dibatasi ngantos pundak kanan lurus kali lampu hijau. Mangke menawi sampun pada dipraktekkan tentang Islamic Center kepanjen, insya Allah lebih mudah panjenengan paham. Pun kencang kali lampu hijau, maka pundak kiri pasti lurus dengan Hajar Aswad. Lagi-lagi barisan lagi-lagi barisan petugas lagi-lagi merempung diri di sebelah kanan. Nah, setelah panjenengan lurus dengan Hajar Aswad, nah ini ada posisi yang kurang sempurna. Niki kalau paringi contoh panjenengan tidak bisa mencium Hajar Aswad. Nah, maka bila menghendaki mencium, contohnya ketika tadi Islamic Center, amar diarupi rombongan, terutama tawaf pertama itu kan tadi sarang-sarang. Nah, itu arupinya rombongan. Maka bisa dipastikan tidak mencium Hajar Aswad, cukup memberi isyarah dari kejauhan, tangan kanan di atas. Nah, yang lebih afdal dadanya dihadapkan ke Hajar Aswad. Jadi misalnya lampu hijau itu ada berikut maos Allahu Akbar, atau bisa ditambahi dengan maos Bismillah ya Allahu Akbar. Dadanya menghadap ke Hajar Aswad. Berada di sebelah kiri. Apakah ini ketika mencium Hajar Aswad? Nah, rupanya kata ini yang mencium Hajar Aswad. Nah, ini yang ditangkap dokteraan rumit itu wonten joki. Ya, rukun Yaman itu wonten sing nawari, tapi betul salah antawis 2016 atau 2017 itu pun dicekeli kali askar. Saat ini boten wonten. Ya, rumit ditawari nek kepengin Hajar Aswad. Wonten sinawawi yang gansal. Mugi-mugi panjenengan boten setinggal nih, ngapunten. Yang Indonesia niku tiang istri nyewa jogo iki saged nyium Hajar Aswad nempel Ka'bah niku wonten sing bokong-bokong ini gitu. Rupane tambah boten karu. Wonten zamane Sayyidina Umar ini ngendikan Hajar Aswad ini amat kehati-hatian Sayyidina Umar selepas era tiang kafir Quraisy menyembah berhala. Sungguh engkau hanyalah sebuah batu. Jika Rasulullah tidak menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Niku Sayyidina Umar ngendikan. Jadi kalau panjenengan aduh-aduh nang Mekah Madinah ini perkawis ndereki napa ingkang rumiyin dipunlampahi Rasulullah. Mencium Hajar Aswad ini karena dulu Rasulullah mencium. Niatnya kedah. Dan Rasulullah mencium Hajar Aswad ini ketika tawaf hanya pada saat tawaf mau. Lepas mboten tawaf nggih mboten.
Harus pilihnya tadi. Tidak cukup mengisyaratkan. Nah, saya lebih Bismillah ya Allah, Allahu Akbar. Nah, mangke dinten Rebo dipunparingi keterangan kali Bu Sayyid. Lek wis kelewatan Hajar Aswad lali gak Bismillah ya Allahu Akbar iku hukume piye nopo? Arah Hajar Aswad dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki maqam Ibrahim niki namine Allah. Aneh sing niki lho. Multazam niku dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Di beberapa kesempatan niku sak derenge di kumandangkan iqamah, imam niku berdoa ke multazam. Dada, pipi kanan dan dua telapak tangan ini tempel langsung, ya kan? Berdoa dengan durasi yang cukup lama. Imam Masjidil Haram mandune niku lek doane pun mantun baru dikumandangkan iqamah, baru sholat berjamaah dimulai. Mungkin kula panjenengan mangke saged ditakdiraken mendhet berdoa di multazam. Dibaca dari mulai Hajar Aswad sampai Nah, sekedar tawaf. Jadi ya, tawaf niku panjenengan lampahi sebanyak 7 putaran dari rukun Hajar Aswad. Saking Hajar Aswad ini panjenengan ngadep dengan Aswad dan hanya dihadapkan mawas Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berputar. Ketika panjenengan sampai lagi di rukun Hajar Aswad, kenceng malih kali lampu napa wau? Lampu hijau pundak pundine sing kenceng kali lampu hijau kanan, maka panjenengan mendapatkan 1 putaran maos malih Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan sampai mendapatkan 7 putaran. Nanti panjenengan akan mendapatkan pelajaran di mana ada kejadian yang putarannya batal. Jadi misal angsal 3 ngelampai nomor 4 ini dari betul, berarti sing 3 sah, sing sekawan ini mboten sah. Ada kejadian yang tawafnya batal, jadi harus diulang dari putaran yang pertama. Yang penting saking Hajar Aswad dugi Hajar Aswad malih itu mendapatkan 1 putaran sampai mendapatkan 7 putaran. Nah, kalau wong suli malih dan syarat sah tawaf. syarat sah tawaf. Tawaf dilakukan niat tersendiri. Apabila tawafnya itu berdiri sendiri, tidak terkait haji dan umroh. Suci dari hadas dan najis. Nomor pertama, tawaf suci dari hadas dan najis. Jadi panjenengan senaoso arupine masjid padet ngoten iki wau, ketika tawaf itu harus dalam keadaan memiliki wudu. Tawaf niki ibaratnya koyok sholat. Nek panjenengan waktu sholat niku wau wudune batal, berarti sholatnya batal. Nah, nek bentene lek wudune batal ketika sholat niku wau harus diulang dari rakaat pertama. Untuk tawaf ini tidak harus diulang dari putaran yang pertama. Makanya boleh jelaskan. Menutup aurat. Pakaiannya menutup aurat. Sami kali sholat. Lek auratnya ketinggal sah nama boten. Sah. Ya misalnya anak jadi kasusnya panjenengan tawafnya tawaf umroh, maka harus mengenakan 2 pakaian ihram mawon. Menutup aurat itu sendiri, pusare boten barang ketinggal, dan boleh boten barang ketinggal. Kemudian niku ahad kalau yai mana dipun ajak praktek bagaimana mengenakan pakaian ihram yang benar. Yang asli yang boleh nampak hanya telapak tangan dan wajah. Nah, yang asli ini paling rawan melanggar bab menutup aurat beliau.
Kula paringi contoh kasus. Ingkang paling sering tiyang niku boten kersa ngagem napa celana dalam dan apa panjang legging bahkan. Lek boten ngagem legging damel jakah teng bis mawon kita kulit betisnya terlihat napa terlihat. Ingkang paling sering malih senawa sampun ngagem sarung tangan. Nah, berarti ini boten rapet nyincik lengan garisnya sehingga napa ini kulit lengannya terlihat. Yang boten kalah ekstrim malih saya ini banyak terjadi melepas jilbab ketika dalam keadaan berihram. Hal-hal yang kula sebutaken iki wau boten sanes penyebabnya karena panjenengan belum terbiasa menutup aurat. Lek teng griya dereng ngajak jilbaban pasti makin kesulitan. Tiyang pun ajak jilbaban itu lek badhe medal teneng merane griya mawon boten diakem pasti limo. Nggih. Iya Betul nggih. Tapi lek dereng ngajak ya nanti mesti balik supir. Terbiasa ya. Karena kebiasaan, ketika menjadi sudah membiasakan dari rumah menutup aurat, jilbabannya pun ajak, ya urusan ikhram nanti gampil. Tapi lek dereng kulino, dikhawatirkan akan banyak pelanggaran ikhram. Ngeten iki biasanya kejadian ini menawi kang mutaken niku sanes ketua rombongan ini kancane dhewe. Itu nesu. Nesuan bapak-bapak biasanya itu nesu dari ilmu kancane dhewe. Panjenengan diumutaken rencane niku boten perkawis pintu panjenengan dieman kawula. Matur suwun wis diingatkan. Saestu orang boleh dilindungi di kono iki. Menutup aurat. Nah, tiang ekstrim malih yang paling berpotensi melanggar ketika sama ini. Yang paling sering ya, mangkene saking beralih perjalanan ke Mekah itu mandekten rest area, tempat peristirahatan. Di rest area itu pula menjadikan biasanya butuh toilet, butuh dan sholat. Aku copot-copot di kaos kaki kali sarung tangan ten pundi. Ten lebih toilet, mudun bis pundi, copot lagi bahaya. Nanti yang jalan orang pakaian ihram kau mulai yakin bukan bakalan dicopot ya. Copot atau tambah. Nanti yang jalan yang rawan itu biasanya melorot, bebetane, usare, ketinggal, cincin buatan kraos dan kulit tinggal. Sami. Berada di dalam Masjidil Haram. Pilih panjenengan iki wau tawaf angsal telung hubungan. Terus kok nggak ada hajat ke toilet atau urusan yang lain sehingga ketika tawaf ini belum selesai 7 putaran panjenengan medal saking jamine masjid, maka tawaf panjenengan gugur. Harus dimulai dari hitungan pertama. Boten angsal metu ke masjid. Rumin kula nanti ilang teko rombongan timbang bingung goleki mulih nang hotel. Yang penting boten melepas ihrami. Ya, waktu itu yang jalan. Ditinggal hotel kepake waksul. Berarti tawafnya senaoso angsal telung hubungan misalnya harus diulang dari awal. Saya dipahami? Berada Ka'bah berada di sebelah kiri jelas ya. Dan Ka'bah sebelah kanan jenengan ngerawan arus ditabraki yang kathah. Begitu keterangan umum mawon. Di luar Ka'bah tidak di dalam hijir Ismail. Mau saya berketerangan tentang sesi pertama. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Lek dereng angsal itu tawafnya dereng sah. Ibarat sami panjenengan sholat
Isya sekawan rakaat dari judul sekawan rakaat berarti sholatnya dari sah. Tawaf ini kalau lek panjenengan dereng angsal 7 putaran maka tawafnya belum sah. Yang ke-8 ini akan kami jelaskan di sesi selanjutnya. Jadi memang tawaf itu ada beberapa istilah, ada tawaf kudum, lagi yang ngaji ada tawaf ibadah, ada tawaf wada. Dan ini di setiap tawaf yang di luar urusan haji umrah harus diniatkan sendiri agar tidak bercampur dengan tawafnya ketika haji atau umrah. Dan saat ini bab doa, ini senang turun ngapal saya ini ditambahi maneh ya. Nggak Tambah kapal. Hajar Aswad sampai dengan rukun Yaman. Subah. Nah, niki kami gambarkan benah doa yang paling sederhana untuk setiap putaran tawaf. Seket wau boten paham bagian Ka'bah, misalnya gambar niki rada bingung. Ini Ka'bah, niki Hajar Aswad, niki Makam Ibrahim, niki Jeneng Mais, niki Rukun Yaman. Panjenengan mulai tahu sing pundi? Hajar Aswad sampai itu. Ketika sampai di depan Hajar Aswad, panjenengan wau dipun paringi keterangan menghadapkan dadanya ke Hajar Aswad. Saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian panjenengan lanjutkan berjalan dengan memperbanyak membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sampun hafal nomor berapa? Alhamdulillah ora sing hafal. Masih kami boleh ngomong ya. Itu terus panjenengan baca, diperbanyak membaca hingga panjenengan melintasi Makam Ibrahim. Sudah. Nah ini yang ada orang ini atas panjenengan melintasi Makam Ibrahim, memperbanyak membaca doa apa nih wau? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sejatosnya saya termasuk yang tidak setuju dengan menjaharkan membaca menuntut doa. Di dumone dibanterno ben saged diturno jamaah. Itu termasuk yang benar-benar sepakat. Setunggal ganggu tiang itu yang sami-sami tawaf. Nomor kali rasa ubudiyahnya, keterikatan antara hati dengan apa yang dibaca itu pasti berkurang. Kula luwih sepakat tiang itu mau istighfar tapi kali eling-eling dosane terus nangis. Timbang dungane sing diwaca sampeyan iki apal iki mboten semerat. Paham iki kan kula. Ngoten. Astagfirullah tapi kali eling-eling dosa. Itu jauh lebih punya nilai ubudiyah timbang panjenengan hafal tapi tidak tahu apa yang dibaca. Nah, tapi yang dungo zikir niku kulino-kulinoan. Sing mboten kulino nggih, gak ono sing mandu biasanya mendel. Mawon, remote nggih. Saya dulu iki. Sing pembimbinge meneng ae wong nggih. Meneng. Mendel mawon to atau lewat. Mesti ngoten. Ya, jadi setelah panjenengan lurus dengan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, berjalan banyak membaca Subhanallah alhamdulillah terus lagi wau ngantos melintasi Makam Ibrahim. Ka'bah ketika kita mengelilinginya berada di sebelah kiri.
pada waktu melakukan tawaf dilarang menyentuh dinding Ka'bah dan hijir Ismail. Jika mengenal pada waktu panjenengan tawaf dilarang menyentuh Ka'bah, hijir Ismail, sajarwan wau bahasa dengan pelengsengan, ya itu bagian dari Ka'bah. Ini ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan menyentuh. Kaidah yang kedua, di dalam area Ka'bah itu rutin dipunparingi minyak wangi. Sementara larangan panjenengan ketika sedang berihram adalah tidak memakai wangi-wangi ya. Panjenengan insya Allah mangke yang jalan terutama akan menjumpai situasi lek pada klub-klub Masjidil Haram. Senangannya yang Arab itu dum minyak wangi, untuk minyak wangi walaupun yang belum masjid ditolerakan ke ini. Dum. Juga lek pirsa panjenengan ngagem pakaian ihram, iki panjenengan dilewat. Mamnu haram. Boten parang. Nah, bagi panjenengan ihram. Sampai dengan rukun Yaman. Qul wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan. Nah, setelah panjenengan melewati makam Ibrahim, panjenengan bisa memulai membaca doa-doa yang sudah panjenengan hafal. Doa apa saja yang panjenengan hafal. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani pun hafal ya. Boleh dibaca. Nanging wonten dua doa yang selalu dibaca Rasulullah dalam setiap putaran tawaf beliau. Yang pertama nih, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja akan membedah doa ini. Ini adalah doa yang merupakan alasan panjenengan aduh ke omah nalasakan biaya kata kersa nglampahi haji umrah. Allahumma imanan bika, ya Allah saestu kula niki beriman dumateng panjenengan. Panjenengan nglampahi haji umrah iki mboten perkawis pintu amargi napa? Iman. Lek badhe pada sekedar haji pun kancrit jenengan, teng kampung pun kakak sing haji lho. Weri napa umroh ya. Lek pada status sosial pun kaset. Ya. Perkawis iman ngelasakan biaya kata kerso antri dalu. Watas dikon kita dan membenarkan kitabmu. Nopo-nopo yang tersebut dalam Al-Quran ini kula panjenengan sakseni ketika tawaf dibenarkan. Nah ini yang menarik, wa wafa'an bi ahdika. Ini ada dua tafsir dari para ulama. Yang pertama, dan memenuhi janjimu. Yang ingkang iman Islam membenarkan Al-Quran itu maka ada banyak janji-janji yang akan diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Meres surga lan bentuk kenikmatan lintu tinggal kula panjenengan boten saged menyebutkan. Tetapi para mufassir itu memiliki makna yang berbeda terkait kata wa wa'an bi'ahdikan dan memenuhi janjiku kepadamu. Boten sami. Bapak kula panjenengan iki enggak ada janji nopo ten Gusti Allah. Ruang ate janji napa boten? Halo, main mohon nanti aku jawab dulu ngoten ya. Nah ini ada beberapa tafsir. Yang pertama ketika panjenengan bersyahadat itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu panjenengan sampai berjanji akan menegakkan syariat, menjauhi larangan-larangan syariat Islam, lampahi apa yang dipunanjurkan Kanjeng Nabi. Tapi ada satu keterangan lain yang jauh lebih menarik.
Bila panjenengan ada keluangan waktu mohon dipun waos tafsir surat Al-Hijr ayat 28-29 tentang proses penciptaan manusia. Nah, diterangkan oleh dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa dulu sebelum roh itu ditiupkan ke janin dan alam roh, itu setiap roh itu berjanji kelak bila hidup di alam dunia akan menjadi orang yang beriman. Jadi alam itu akan alam roh, alam kandungan, lajeng alam dunia yang saiki kula panjenengan lampahi, lajeng alam barzah atau alam pembatas utawi alam kubur, baru alam akhirat. Nate rumangsa janji mboten jenengan rumiyin waktu ten alam roh dari beriman. Mboten niku. Ya. Sane kula badhe pertanyaan setunggal malih. Jenengan nate mboten hidup di alam kandungan? Pernah. Ini nopo ceritanya? Boleh jenengan cerita? Sumu. Ketika di alam kandungan yang kita meyakini saja pernah kita lampaui fasenya, kula panjenengan boten semarap napa-napa malah ten alam. Oh. Ini kula terus kaidah pergantian alam niku napa? Orang yang sudah melampaui fase alam itu maka akan mengetahui. Dia yang sama di kawasan alam kubur mengetahui nopo yang sampai dilampaui yang ke alam dunia. Yang ke alam dunia, saat ini nama wala wonten ilmu kedokteran akan mengetahui kondisi yang ke alam kandungan. Kulo panjenengan ngerumiyin nate janji beriman kepada Gusti Allah. Saat ini pas haji umrah ini mau ditunaikan janji itu. Wa wafa'an bi ahdika. Kula penuhi janji kula di mata panjenengan Gusti. Kula iman, kula mendherekaken Al-Qur'an, kula menuhi janji kula di mata panjenengan. Carane dos pundi? Wa tiba'an li sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu dibaca Rasulullah ketika tawaf. Kalau ulang malih nggih, tawaf niku sejatosé panjenengan boten maos napa-napa, mendel mawon. Nggih, sing penting syarat-syarat saya tawaf niku dipenuhi niku sah. Bismillahirrahmanirrahim, mendel mawon pun. Ngintip mawon terus ora posisi ya. Sah ketemu acara kemarin bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti sholat. Rukun-rukun sholat itu apa panjenengan kita hafal Fatihah. Terus dalam urusan tawaf tidak ada doa yang wajib dihafalkan. Doa itu sifatnya sunnah. Nanging doa ini kono biayanya sak monten antri ini sak monten damune. Panjenengan boten memaksimalkan niru dipun apalaken. Menang kami ini apa dereng? Tenang sungguh bukan ini. Kemarin kita pernah halaman kita di jamaah sahabat lebih kok beritahu tadi saudara ngajak. Dereng dibuka. Rantas sendiri. Halaman 22 itu ada di sana sebut nanti saya dipun wawasan bangsa mulai ini mantan masuk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa nantas maqam Ibrahim Ibrahim diganti dengan membaca Allahumma imanan bika wa tasdiq kita wa wafa'an bihatika wa tiba'an sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bantang loh. Enteng ya. Nah, setelah itu biasanya ditambah dengan membaca doa Allahumma ja'alni maghfura wa sa'yan mashkura wa datan maghfura wa tijaratan tabur ya alim mahfuz sudur akhirkan Allahumma dzulma ilan.
Ini makanya diparingi lembaran mulai ngajar tentang doa-doa inti. Setelah itu panjenengan boleh membaca doa apa saja sesuai dengan hajat panjenengan. Sana sebenarnya dari mati ya. Assalamualaikum. Boleh membaca doa apa saja sampai panjenengan masih di rukun Yamani. Rukun Yamani ini pojokannya Hajar Aswad, sakderene, pojokannya Ka'bah, sakderene panjenengan dugi dan Hajar Aswad. Setelah sampai di rukun Yamani, panjenengan mengikuti nopo ingkang rukun di Purwaos Kanjeng Nabi. Hanya ada satu doa yang dibacakan Kanjeng Nabi dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa nomor deh? Kenapa langsung saya ini tanggal putune ya? Ada kaidah yang perlu dibahas. Kenapa kok panjenengan mau membaca doa ini memuji dan mengagungkan Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian setelah itu panjenengan berdoa dengan sesuai hajat panjenengan. Yang hajat panjenengan ini belum tentu dengan sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan. Yang nyuwun sugih misalnya, dan mesti dipun ijabahi oleh Gusti Allah. Pasti ada hikmah-hikmah yang menjadi rahasia Allah karena kok dungo niku boten di. Tapi ketika panjenengan sampai di rukun Yaman di sisi terakhir Ka'bah, panjenengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiyang nyuwun urusan dunia ini sae, akhirat sae, lajeng dijauhkan dari api neraka. Itu pasti kebutuhan yang telah dibutuhkan oleh semua. Wah, ini dikhususkan mau sembuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh dilengkapi dengan maus napa? Wa akhirna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kula kita sampun hafal. Langsung nalih bab rukun Yamani. Warkabah tidak di dalam tidak terkait haji dan umrah. Tawaf dilakukan sepanjang kaki kanan. Kain ihramnya dilewatkan di kaki kanan. Nah, ini melintasi rukun Yamani. Bila panjenengan melintasi Ka'bah, itu disunahkan melintasi Hajar Aswad, itu disunahkan mencium Hajar Aswad atau memberi isyarat dari kejauhan. Nanging bila panjenengan melintasi rukun Yamani, ini rukun Yamani gambari pasang. Nah, itu bila memungkinkan disunahkan mengusap dengan tangan kanan. Bagaimana? Nah, itu jangan mengusap. Mengusap dengan tangan kanan. Di dalam mazhab Syafi'i dikiaskan dengan Hajar Aswad. Membaca Bismillahirrahmanirrahim atau yang dari kejauhan memberi isyarat. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hambali tidak membaca apa-apa, tidak takbir, tidak memberi isyarat. Bagi jemaah laki-laki dengan membuka putar kanan, kain ihramnya dilewatkan di kaki kanan. Nah, ini ketika yang paling isyarat. Jadi melewati rukun Yamani, mawas Bismillahirrahmanirrahim atau mengusap, ini jawaban mengusap Dan separuh Bismillahirrahmanirrahim mengusap, kemudian panjenengan berganti membaca doa napa wau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ini sampai melintasi Hajar Aswad.
Kembali berdasarkan male, pundak kanan lurus kali lampu hijau, dua-duanya ngadep ke Hajar Aswad, mengangkat tangan, maus, Bismillahirrahmanirrahim. Asal kita nih satu putaran. Nah, sama ke panjenengan pertemuan hari Rabu akan dijelaskan hal-hal apa saja yang membatalkan putaran tawaf. Hal-hal apa saja yang membatalkan tawaf secara keseluruhan, mulai kaitan tawaf batal. Jadi maki kali kata sesi 2 nanti diperjelaskan tentang hukumnya bersembunyi tawaf ini wajib kagungan wudhu, wajib situasi ini panjenengan ketika tawaf berdesak-desakan tiang jalan ekstrim ikan sanes mahmudi. Nah ini nanti pelajarannya detail. Oke, jelas nama bingung, apa jelas bingung? Jelas bingung. Jelas bingung. Jelas bingung. Jelas panik kalau ada dengan jelas bingung. Mana bapaknya? Ye. Ye. Nah, itu buatan wonten ukuran pastinya. Jadi panjenengan yang kula ini keterangan saya, kalau harus beli pertanyaan yang kali ini. Jadi makanya ketika lurus dengan Hajar Aswad itu kamu terus kencang terus kamu bersembunyi. Panjenengan nanti sakit dicobi. Ketika mirsani Ka'bah dengan mata telanjang, itu kalau sisi kanan kirinya panjenengan sudah merasa center. Nah itu berarti sampun pas. Tapi kalau Hajar Aswad lurus ke lampu hijau mawon, kayak pundak ini pun lurus kayak lampu hijau, berarti panjenengan sudah lurus dan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kendalanya ketika tawaf ini bersama rombongan, barisannya kan panjang. Apa mana lihat yang bolong dosa yang setengah harus. Ketika yang di depan ini sudah lurus dengan lampu hijau dan membaca isyarat Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama lurus apa dari? Pun derek rumit. Jadi fokusnya fokus ke lampu hijau. Kalau dirasa panjenengan sudah lurus, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika panjenengan, ini kalau tambahin materi ini, ketika panjenengan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, terlewat lampu hijaunya, terus terus sampai panjenengan melintasi maqam Ibrahim, maka itu belum dihitung putarannya selesai. Jangan terus akan ngubur sampai lampu hijau malih, wayai ngubur kali, tapi dihitung paham ya? Ya jadi lu sama panjangan sama niatin lurus mas Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju panjangan niku mangke nyamanan bila panjangan paham sampai melampai tiap apa tenaruh di rombong. Kalau pun paham insya Allah, kalau kepingin namun tiang kali tiang istri mawon atau tiang kali studio ketika umroh, itu panjangan akan jauh lebih mudah. Nah, makin itu boten perkara KBI boten urun nabi. Ngapunten kalau kan ini contoh kecil. Menawi mencium Hajar Aswad sulit, tapi kalau mengusap rukun Yaman ini insya Allah lebih mudah. Ini kalau gimana video ini? Bila kula betul tiang kali dosa kula boten mantun ngejak ngusap rukun Yaman. Tapi pilih panjenengan gandeng yang ekstrim, ada yang sepah mawon. Tasik memungkinkan boten. Tasik. Lek dilihat yang betul-betul mahram kula sarankan boten. Nggih, boten ilang. Oh, terlihat. Lek betul-betul mahram kula sarankan lek sekali rencak ya. Boten jelas tadi dia. Maksudnya sulit.
tidaknya terus ke Ka'bah dadanya maksudnya dengan dadanya apakah harus lurus dengan Hajar Aswad diupayakan, tidak harus panjenengan memberi isyarat saja tapi dadanya tidak menghadap Hajar Aswad itu tetap sah. Nah, tapi diupayakan panjenengan dadanya menghadap Hajar Aswad. Itu dikiaskan dengan posisi ketika mencium Hajar Aswad namun dadanya menghadap Hajar Aswad. Kalau kita belum ribet kok. Misalnya ini lampu hijau, Hajar Aswad itu ketika panjenengan masih berjalan, nanti kalau bergeser kata Bismillahirrahmanirrahim, boten dangu berhentinya kemudian melanjutkan berjalan. Jangan biasa muter. Orang ya? Waktu mana? Dia berapa? Dia apa? Oke. Kalau saya lebih memilih tengah utara. Nah, kaedah yang pegang. Jadi kalau ulang pertanyaan ini, memegang Ka'bah, Sagarwan, binti Ka'bah, Iswah, termasuk makam Ibrahim atau Hijr Ismail. Niku, tapi ketika panjenengan berdesak-desakan kemudian terdorong sehingga bertumpu kepada bagian Ka'bah, niku apakah juga membatalkan putaran? Sebenarnya ada khilaf. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi saya memilih yang mengulangi putaran. Nah, amal niku ketika panjenengan melaksanakan tawaf, bila dirasa situasinya padat, itu lebih aman jauh dari Ka'bah. Yang paling sering yang benar rumah niku sana Ka'bah ya, Hijr Ismail, mepet tinggi. Terus sekali makam Ibrahim ini juga disebut. Itu membatalkan putaran dan membatalkan tawaf, membatalkan putaran. Kalau pada video itu panjenengan kentut angsal 3 putaran, kemudian harus mengambil wudhu. Lain itu putaran kembali. Nah, makanya dibahaskan persentuhan. Misalnya ini Bismillahirrahmanirrahim, muter begini, angsal setunggal, langsung muter balik, angsal kali. Berjalan saya ini ternyata buang angin, langsung mundur wudhu. Menawi panjenengan hanya mengambil air wudhu, maka di dalam Masjidil Haram itu disediakan tempat wudhu, atau panjenengan bisa berwudhu dengan air jam. Yang istri sakit wudhu itu tempat wudhu, maka jangan tasik mengenakan pakaian ihram. Copot-copotnya maka tadi ribet ya. Setelah panjenengan berwudhu, angsal lihat angsal kali 3 dari jutul mari pun panjenengan pada posisi mayat pun Hajar Aswad, mas Bismillahirrahmanirrahim diniati melanjutkan angsal kali dilanjutkan putaran ketiga dan selanjutnya. Tapi bila panjenengan di tengah pemantauan ini kau mantun nuntut ketambahan kagungan hajat atau toilet, kudu tipis apa kudu PAB, panjenengan akan keluar dari Masjidil Haram. Amal kita masjid itu betul-betul toilet ini dari masjid awalnya toilet medal. Keluar dari tanah masjid untuk menyelesaikan urusan ke toilet, panjenengan kembali lagi ke area tawaf untuk melaksanakan tawaf. Angsal kita angsal nol balik balik karena syarat sahnya tawaf panjenengan berada di dalam Masjidil Haram. Benten ini. Nah, berbaliknya badan panjenengan tawaf lajeng berputar 180 derajat ini juga membatalkan tawaf. Ini dijelaskan lebih lanjut. Tanya oleh yang kita rebut. Panjenengan angsal kali hubungan langkah nomor 3 lajeng mantuniku adzan iqomah ditinggal sholat
itu juga menggugurkan putaran tawaf. Umpamanya yang ekstrim, lek sampun adzan itu pasti akan dikirim askar untuk menepi bukan barang salah area mriki. Bukan barang penajengnya yang jalan, salah penting ini. Itu juga menggugurkan putaran tawaf. Gugur putaran yang berubah yang salah. Ngapunten kejadian ini dari dahulu tasik haji 2024 malam ini. Sampun dari hasil haji ini, sampun mantun rangkaian waktu itu kejadiannya pas umroh. Wonten jamaah ten kamar kula yang istri ngaku. Aslinya kula pas tawaf pengenane kula ngentut. Tapi kula ajri pisah kali rombongan. Bagi matur rong dina bagi langsung. Ini nopo terus kan? Ini nopo lebar dari pesawat salah hujan. Nah, hukum menyempurnakannya dan fidyahnya memang dibahas. Jadi panjenengan dalam beribadah ini kaedahnya harus kaedahnya panjenengan yakin bahwa ibadah panjenengan sah. Amat diukur dipisah di kancane masa untuk menengahi pulau bukan gak ada alat pendeteksi yang bakal apa boleh. Ini mari tentu tinggi aku mampu dengan sakit loh. Ngapain? Jadi panjenengan pulau kudu tipis matur. Wonten cara nih mati, pulau nuntut cek boten pisah kali kancane. Boten cara tapi wonten cara nih. Boten piyambak mundur-mundur nih. Dalam satu tim mengawal jamaah tawaf ini biasanya kalau ditemani beberapa rencang begini. Kalau bakal dulu nih, kalau nonton diulang sih keterangan, mau langsung dapat itu mana? Oh gak mau sudah kita nanti gak usah tampak ya. Nggak tahu lagi, jelas ya. Nah, mangke panjenengan di hari Rabu akan diterangkan lebih detail tentang tawaf. Ini tadi rumit. Nah, amar bini itu ini benar cekap yang mana sih itu namun sepi tidak. Benar cekap. Ada pertanyaan? Nah, dari pulau ini pakai bapak belajar hari Rabu ya. Khususnya pakai hari Rabu atau manasik tanggal 15 Januari dimulai jam 8.30 seperti biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pakai saat mantuni acara kampung. Kalau suwun kan di jamaah umroh tetap berada di ruangan. Ada beberapa pengumuman terkait vaksin meningitis dan pembagian oper ya. Yang haji itu dari pulau bagi oper ini ya. Dari dibayar soalnya. Dari bayar menang sama oper lah bahaya. Bayar tapi tidak oper. Ajang khususnya dibutuhkan setidaknya untuk kegiatan praktek yang rencananya dilaksanakan hari Ahad 26 Januari ini maju 2 hari diperlampai hari Jumat tanggal 24. Menaik modal-modal pertanyaan, monggo pertemuan siang menikah dibutuhkan dengan ala hadini al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan 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 yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna imanan wa yaqinan fiham. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wal mu'afat fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah. Allahumma inna Allahumma sallallahu alaihi wa sallam fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah. Allahumma yassir lana Allahumma ballighna ahlina wa auladina
زيارة مكة والمدينة حجا أو عمرة إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salah?